Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 526. Jika kamu tidak bisa menandatangani tanda tangan, kamu masih bisa mengambil foto. Jika tidak berhasil, kamu bisa menyentuh payudara pria botak ini. Melihat kedua adik perempuan itu sudah tertarik, Chen Feng meningkatkan taruhannya dan mencoba merayu mereka dengan mengambil foto dan menyentuh payudaranya. Setelah mendengar ini, kedua adik perempuannya sudah putus asa. Salah satu dari mereka menatap dada Jinguji Yongye dan hampir meneteskan air liur. Chen Feng hanya bisa menghela nafas, payudara wanita hanyalah hal yang baik untuk pria, lagi pula, itu bulat dan lembut yang memahami sifat pria. Namun sangat sulit untuk memahami apakah seorang wanita memiliki payudara pria yang bagus. Tampaknya ketika wanita bernafsu, mereka lebih teliti, dan pria sama sekali bukan tandingan mereka. Jinguji Yongye sudah melihat hal seperti ini berkali-kali, dan dia masih tenang. Dia memiliki ide yang sama dengan Chen Feng, masuklah dulu dan lihat untuk mengetahui kenyataannya. Mengenai apakah akan menjual seks, tidak ada pilihan sama sekali, Chen Feng yang memutuskan. Oke, paling-paling, aku akan dimarahi oleh pemimpin sekte, tapi aku akan memperjuangkannya. Aku akan menerimamu. Salah satu gadis kecil akhirnya tidak bisa menahannya, dan membuang aturan sekte untuk menyentuh payudara Jinguji Yongye, bagian belakang kepalaku. Melihat mereka berhasil, Chen Feng dan Jinguji Yongye mengikuti mereka, bersiap untuk memasuki sekte tersebut. Tiba-tiba, seorang wanita yang sangat seksi berjalan melewati pintu dan berteriak dengan dingin, "Kalian berdua sangat berani. Kalian berani membiarkan seorang pria masuk ke dalam sekte, tunggu sampai master sekte kembali dan berurusan dengan kalian." Mendengar ini, keduanya gadis-gadis muda, mereka semua terkejut dan tampak ngeri. Dia segera berhenti bertingkah seperti nimfomaniak dan memberi hormat kepada pengunjung, Fire Dance Protector. Chen Feng dan Jinguji Yongye juga berbalik dan memandang pengunjung itu. Saya melihat wanita dengan rambut merah, kuncir kuda di atas bahu, dan seragam seni bela diri merah seksi dengan salib tinggi. Bahan bajunya agak tipis, dan selangkangannya terlalu tinggi, menyebabkan keindahan dadanya bocor, dan kaki putih panjangnya terekspos di setiap langkah yang diambilnya. Dan dia memegang penggaris panjang di tangannya, dengan tatapan agak tegas di matanya, dan dia tampaknya memiliki prestise yang tinggi di Shenzong. Nama saya Yoshizawa Hu. Saya salah satu dari 3 penjaga Huazong. Saya bertanggung jawab atas hukuman dan disiplin Huazong. Siapa Anda? Apa yang ingin Anda lakukan dengan pemimpin sekte? Yoshizawa Hu sepenuhnya berbeda dengan kedua gadis kecil itu, wajah Jinguji Yongye tetap acuh tak acuh. Selama hubungan antara Gong Yuqianlei dan Jinguji Yongye, identitas pemimpin sekte Hua dirahasiakan dari Jinguji Yongye. Jinguji Yongye baru mengetahui hal ini pada akhirnya, jadi dia tidak mengenal orang-orang Huazong dan hampir tidak berinteraksi. Melihat hal tersebut, Jinguji Yongye tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan identitasnya. Nama saya Jinguji Yongye, dan saya ingin melihat Gong Yuqianlei. Mendengar ini, semua orang dari Huazong yang hadir terkejut. Saya sudah lama mendengar bahwa Master Sekte memiliki hubungan hidup dan mati dengan seorang pria bertahun-tahun yang lalu yang menggerakkan dunia. Namun kemudian, ada yang tidak beres dan mereka kehilangan pernikahan. Dikatakan bahwa manusia adalah yang terbaik di dunia, dengan temperamen yang tak tertandingi dan penampilan yang sejahtera. Ternyata itu pria berkepala gundul. Saya harus mengatakan bahwa temperamen dan penampilan ini memang unik dan layak untuk master sekte mereka. Karena master sekte mereka juga wanita yang menakjubkan. Meski usianya sedikit lebih tua, namun waktu telah berjalan mundur, di usianya yang 50-an, ia masih terlihat semuda usia 20-an. Tidak hanya itu, dia adalah kecantikan dan dewi yang tiada taraf. Keharumannya yang diberikan surga telah membuat ribuan pria terpesona. Bahkan kaisar dari keluarga kerajaan negara Wei pernah mendambakan kecantikan pemimpin sekte mereka. Hubungan itu menjadi masa lalu, dan pemimpin sekte mereka Gong Yuqianlei telah terdiam selama bertahun-tahun dan menjadi depresi. Untuk melepaskan belnya, seseorang harus mengikatnya, dan sekarang orang ini telah ditemukan. Mungkin, setelah hubungan terbentuk kembali, pemimpin sekte mereka akan keluar dari kesuraman dan kembali ke kejayaannya. Adik perempuan dari Huazong sangat bersemangat. Tapi ekspresi Yoshizawa Hu langsung berubah. Jadi kamu adalah orang yang tidak setia yang membuat pemimpin sekte sedih selama bertahun-tahun, dasar pria bau. Dia sangat kesal, dengan ekspresi kemarahan di wajahnya yang cantik.
Bahkan saat dia bernapas, dadanya naik turun dan bergetar. Jinguji Yongye tidak peduli dengan sebutan orang yang tidak berperasaan dan pria yang bau. Dia hanya bertanya lagi, kami benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk menemui Gong Yu Qianlei. Tolong temukan cara untuk menghubunginya apapun yang terjadi. Yoshizawa Huwu mencibir dan berkata, Anda dapat melihat pemimpin sekte kapanpun Anda mau. Saat itu secara berurutan untuk bertemu denganmu, Master Sekte menghadapi ribuan kata-kata makian sendirian. Di mana kamu? Sudah kubilang, cepat pergi, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Selama kata-kata itu, kipas panjang terbuka, dan itu cukup tajam. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, ternyata itu adalah senjata. Jarang sekali menggunakan kipas lipat sebagai senjata. Saya tidak akan pergi. Karena Nona Huwu bersikeras untuk menghentikan saya, mari kita mengadakan kompetisi. Jika saya bisa mengalahkan Anda, silakan hubungi pemimpin sekte Anda. Untuk melihat Gong Yu Qianlei, Jinguji Yongye juga bodoh, jadi mengambil tindakan lebih tepat. Chen Feng terkekeh, dia tidak melihat orang ini melakukan apapun selama bertahun-tahun. Namun meski begitu, saat itu keduanya dikenal sebagai saudara kembar yang tak tertandingi. Namun ia terkenal sebagai pria yang tangguh dan mendominasi, sedangkan Jinguji Yongye terkenal feminin. Singkatnya, setelah Anda melakukannya, itu adalah pertunjukan yang bagus. Kamu pikir aku takut padamu? Yoshizawa Huwu tidak sabar. Dia terangsang oleh kata-kata Jinguji Yongye. Dia memegang kipas lipat secara horizontal dan melambaikannya dengan keras. Busur terluar dari kipas angin jelas terbuat dari bahan khusus. Itu sangat tajam meskipun tipis, dan bisa mengeluarkan isi perut Jinguji Yongye. Jinguji Yongye tidak memiliki gelombang, 3 api di dahi menyala, dan sosok lembut bergerak di kaki. Bagaikan kupu-kupu yang melewati celah, ia menari menjauhi serangan. Sosoknya yang anggun, seolah menari, membuat orang terlihat anggun. Kemudian badan distabilkan dan kedua jari tangan kanan diarahkan ke bawah. Tanpa memihak, dia langsung mengklik pergelangan tangan Yoshizawa Huwu. Tangan Yoshizawa Huwu sakit dan dia benar-benar melepaskan kipasnya. Senjata itu dibuang dalam satu gerakan, membuatnya malu dan marah. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan memanfaatkan situasi tersebut untuk menangkap kipas angin dengan tangan kirinya. Kemudian kipas angin ditutup dan jarum perak terbang keluar dari atas kipas angin. Semua orang terkejut, dengan serangan diam-diam jarak dekat, Jinguji Yongye berada dalam bahaya. Tarik jari bunganya. Wajah Jinguji Yongye tetap tidak berubah, tangan kanannya seperti mata bersayap, dan dia langsung menjepit jarum perak dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Tampilannya sangat elegan hingga ekstrim. Semua orang yang hadir merasa ngeri karena dalam jarak sedekat itu, mereka benar-benar bisa menangkap jarum perak yang terbang. Sungguh menakjubkan. Kali ini Jinguji Yongye juga sedikit marah. Serangan diam-diam seperti itu benar-benar tidak pantas disebut jujur. Dia memfokuskan matanya sedikit, mengerahkan kekuatan pada tangannya, dan jarum perak itu terbang keluar dengan suara, "Wus." Ia langsung mengusap pipi Yoshizawa Huwu dan menyelipkannya ke dinding kayu di belakang. Yoshizawa Huwu tidak bisa menari lagi. Karena terkejut, dia duduk di tanah. Wajahnya jelek, malu dan marah. Tapi kemampuannya lebih rendah dari yang lain, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap Jinguji Yongye dengan matanya yang besar. Chen Feng diam-diam tertawa, Jinguji Yongye ini masih sangat feminin dalam pertarungan, dan sangat berbeda dari gayanya sendiri. Tapi saya harus mengatakan bahwa kecantikan feminin seperti itu ditampilkan sepenuhnya oleh pria ini. Dilihat dari performa menangkap jarum perak barusan, lumayanlah, dia memiliki gaya yang sama seperti sebelumnya, dan kekuatannya seharusnya tidak menurun. Jinguji Yongye kemudian berkata, "Nona Huwu, Anda telah kalah. Anda bersedia mengaku kalah dan membantu kami menghubungi Master Sekte Anda." Bab 527. Karena kamu di sini, kamu adalah seorang tamu. Huwu, kamu ceroboh. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang. Suara itu memiliki keanggunan intelektual yang membuat orang mudah didekati, sangat nyaman didengar dan dibelai telinga. Tak hanya itu, hal itu juga diiringi dengan semburan aroma memabukkan yang menyebar ke seluruh lantai dan memenuhi seluruh ruangan. Mencium aroma ini, Jinguji Yongye hanya bisa menatapnya dengan lembut. Aroma ini sangat familiar. Ini sangat mirip dengan wewangian yang berasal dari Gong Yu Qianlei. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita dewasa membawa keranjang bunga dan mengenakan kimono berjalan masuk dengan anggun. Rambut panjangnya seperti air terjun,
dan warna peraknya jatuh hingga ke bahunya. Ada sentuhan kesedihan di matanya, dan kedalaman yang tak terlukiskan. Melihatnya seperti melihat langit berbintang, gelap dan dalam tanpa terlihat akhir. Wanita itu memandang Jinguji Yongye dan Chen Feng, lalu berkata kepada Yoshizawa Huwu dengan sedikit menegur, "Huwu, mereka semua adalah teman lama pemimpin sekte, bawa mereka masuk, mereka dapat mendapat tempat untuk beristirahat. Ketika Tuan Sekte kembali pada malam hari, akan jelas apakah dia telah melihatnya atau tidak." "Saudari Osawa, ini adalah orang yang menyakiti ketua sekte, dan kamu masih membiarkannya masuk." Yoshizawa Huwu berdiri, dengan amarah yang masih menyala wajahnya. Orang yang paling dia kagumi adalah Gong Yuqianlei, yang saat itu sangat terluka. Empati seperti itu membuatnya sangat membenci pria di depannya. Osawa Yuka menghela nafas, lalu berkata, "Master Sekte tidak ada di sini, aku adalah pelindung agung, dan semuanya terserah padaku." Ditekan oleh posisinya, Yoshizawa Huwu akhirnya melunakkan giginya dan berhenti memaksa. Tapi wajahnya masih penuh keengganan. Osawa Yuka sangat dewasa dan mantap. Dia tersenyum lembut lalu berkata kepada Chen Feng dan Jinguji Yongye, "Maaf, karena Lembah Wasen selalu hanya menjamu tamu wanita, jadi Huowu sedikit radikal. Nama saya adalah Osawa Yuka. Pelindung Agung Sekte Bunga bertanggung jawab memetik bunga dan membuat dupa." Mendengar ini, Chen Feng segera menyipitkan matanya dan tersenyum, "Tidak heran ada aroma yang kaya dan memabukkan datang dariku, pikirku putri siang-siang telah turun ke dunia fana." Menghadapi lelucon Chen Feng, Osawa Yuka juga tersenyum dan berkata, "Ini seharusnya Tuan Chen Feng, saya mendengar nama Anda dari pemimpin sekte, dan aroma di tubuh saya semuanya ternoda oleh bunga. Karena, dibandingkan dengan Master Sekte, itu jauh di belakang. Tidak perlu rendah hati." Chen Feng berkata dengan gembira, "Anda dapat mendengar nama saya dari Master Sekte Anda, yang dianggap sebagai berkah bagi saya. Kupikir dia selalu membenciku. Jika bukan karena penglihatannya yang tajam saat itu, pasangan peri ini tidak akan hancur berantakan. Tapi meski begitu, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap, dia hanyalah faktor yang ditemukan sebelumnya." Saat dia berbicara, matanya yang mengembara tertuju pada dada Osawa Yuka. Kemampuan melihat gunung melalui pakaian sekali lagi ditampilkan. Hah! Melihatnya, dia langsung kaget. Dia bahkan tidak bisa melihat ukuran payudara wanita ini. Ada banyak lapisan kain yang melilitnya, dan ada benda yang melindunginya. Menarik, wanita ini menarik. Sudut mulut Osawa Yuka lembut dan dia berkata sambil tersenyum, "Masa lalu telah berlalu. Kami sudah saling kenal sebelumnya. Kami berdua adalah teman lama dari Master Sekte. Karena kami adalah teman lama, ada beberapa aturan tidak harus terlalu ketat. Kamu bisa masuk Lembah Wasen. Hanya saja setelah kalian berdua memasuki Lembah Wasen kalian harus tetap berada di gedung pembuatan dupa untuk menghindari menyentuh privasi beberapa orang tamu wanita secara tidak sengaja." Mata tajam Chen Feng masih berkeliaran di sekitar Osawa Yuka. "Saat saya menonton, saya menjadi semakin bingung." Dalam keadaan linglung, Jinguji Yongye diundang ke Lembah Wasen. Chen Feng lalu melambaikan tangannya ke Yoshizawa Huwu yang marah dan berjalan masuk. Begitu masuk, Anda serasa terjatuh ke lautan bunga. Ribuan warna tiada habisnya, angin sepoi-sepoi harum dan jalan berkelok-kelok membawa ketenangan. Dilihat dari kedua sisi, terjadi transpirasi uap. Pantas saja saya harus mempersilakan tamu laki-laki masuk. Ternyata di kedua sisinya terdapat sumber air panas alami. Mencium keharuman bunga dan menutrisi kulit dengan mata air hangat tentu menyenangkan. Tidak heran wanita-wanita itu berbondong-bondong mendatanginya. Hanya saja sumber air panasnya semuanya berada di udara terbuka, hanya ditutupi oleh tirai kasa tipis, di bawah suara desiran samar, cahaya mata air tiba-tiba muncul. Untuk menyambut kedua orang itu masuk, gadis-gadis Huazong harus membiarkan para tamu kembali ke rumah terlebih dahulu. Namun saat kami berjalan, kami hampir sampai di gedung pembuatan dupa. Di sumber air panas yang mengepul, tirai kasa merah bergoyang, dan seorang wanita barat dengan rambut kuning sedang berbaring di atas batu dengan santai dan puas. Mengungkapkan sedikit punggung putih ramping. Ada seorang gadis kecil di sampingnya, mencoba membujuk tamu itu untuk pergi. Namun wanita barat itu sengaja berenang, membiarkan tubuhnya berbayang di balik tabir. Dia tidak berniat pergi, bahkan ketika dia melihat dua pria datang. Sebaliknya, semakin dia bergerak, dia menjadi semakin bahagia, dan akhirnya berubah menjadi sikap menggoda yaitu bermain air. Mata pria punya nalurinya sendiri. Sangat indah sehingga saya secara alami dan naluriah pergi melihatnya. Saat dia melihat, Chen Feng mengerutkan kening di wajahnya.
Dia berhenti bercanda dan menatap Jinguji Yongye dengan penuh arti. Namun dilihat dari penampilan luarnya, wanita itu memiliki identitas yang tidak biasa. Terus terang, dia adalah seorang ahli latihan. Adapun berapa ketinggian yang dicapainya, masih belum jelas. Mereka bertiga memasuki gedung pembuatan dupa yang berisi keranjang bunga berisi kelopak bunga petik berbagai warna. Para pekerja wanita tersebut tidak tahu cara apa yang digunakan untuk memeras sari paling harum dari kelopak bunga, dan setelah serangkaian proses, berubah menjadi parfum yang memabukkan. Aroma di gedung pembuatan dupa tiba-tiba menutupi aroma Ozawa Yuka. Hal ini membuat Jinguji Yongye merasakan penyesalan yang tak bisa dijelaskan. Mereka bertiga sedang duduk di aula gedung pembuatan dupa, mencium wangi bunga dan mendengarkan suara pekerja wanita yang bekerja keras. Sangat nyaman, dan suara mesin yang berirama membuat Chen Feng yang lelah merasa sedikit mengantuk. Jinguji Yongye khawatir tapi tidak lelah sama sekali. Dia bertanya dengan cemas, apakah benar-benar tidak mungkin untuk menghubungi pemimpin sekte Anda? Master Sekte Shenlong telah menghilang, dan tidak ada yang bisa menghubunginya. Dia akan kembali tepat waktu pada jam 7 malam. Ozawa Yuka melambai dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk pergi. Saya pergi membuatkan teh untuk mereka bertiga. Mendengar hal tersebut, Jinguji Yongye sedikit kecewa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya memberitahu Ozawa Yuka bahwa Shenzong akan menyerang Huazong? Tidak dapat mengambil keputusan, dia memandang Chen Feng. Chen Feng yang mengantuk terus memandang keluar jendela. Entah kenapa, saya selalu merasa ada suasana menyedihkan yang melanda. Dia berbalik, menatap mata Jinguji Yongye yang gelisah, dan tidak bisa menahan senyum, kita akan membicarakannya nanti. Jinguji Yongye merasa sedikit lebih nyaman. Kali ini, seorang gadis kecil mengucapkan beberapa patah kata kepada Ozawa Yuka. Ozawa Yuka berdiri dan berkata sambil terkekeh, maaf kalian berdua, aku akan keluar sebentar. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan gedung pembuatan dupa. Begitu Ozawa Yuka pergi, wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata, seseorang telah menyelinap ke lembah Dewa Bunga. Sekarang lembah Dewa Bunga akan bergolak. Sepertinya Shenzong dan yang disebut misterius organisasi sedang melakukan sesuatu. Kami sepenuhnya siap. Kali ini adalah bencana bagi Huazong. Tetapi satu-satunya hal yang saya senangi sekarang adalah Gong Yu Qianlei tidak berada di lembah Dewa Bunga. Saya kira begitu Gong Yu Qianlei muncul, orang-orang ini akan mengambil tindakan. Mendengar ini, Jinguji Yongye mengerutkan kening. Dia bertanya, apa yang harus kita lakukan? Chen Feng berkata, saya akan keluar untuk mencari tahu kebenaran dan melihat seperti apa metode wanita yang menyelinap masuk. Anda tinggal di sini saja, stabilkan Ozawa Yuka, dan tunggu sampai beritaku. Bab 528. Chen Feng membuat alasan untuk pergi ke toilet, tapi diam-diam menyelinap keluar dari gedung pembuatan dupa. Begitu saya meninggalkan gedung pembuatan dupa, aromanya tiba-tiba berkurang, dan hanya sisa rasanya yang tersisa, membuat saya merasa lebih anggun. Tapi saat ini, tidak ada aroma di kepalanya, tapi dipenuhi oleh kecantikan barat yang baru saja dia lihat. Shenzong mengatur waktu untuk menyerang Huazong di malam hari, dan dia menduga Gong Yu Qianlei tidak akan kembali sampai malam itu. Namun sebelum itu, persiapan yang cukup harus dilakukan bahkan menyusup ke Huazong. Hanya ada sedikit laki-laki di antara murid Huazong, dan laki-laki tidak diizinkan memasuki lembah Huasen. Akibatnya, satu-satunya cara untuk menyusup ke Huazong adalah dengan berpura-pura menjadi tamu wanita. Si cantik barat tadi berperilaku aneh dan merupakan seorang praktisi yang berlatih. Dia mungkin musuh yang telah menyusup. Namun di antara bawahan Shenzong, pada dasarnya tidak ada orang yang berpenampilan barat. Maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, bahwa wanita barat itu dikirim oleh organisasi misterius yang disatukan oleh Shenzong. Karena Shenzong bisa sangat memperhatikannya, dia pasti bukan orang biasa. Dengan tebakan ini, sangatlah penting untuk menguji wanita ini. Chen Feng sekali lagi kembali ke pemandian air panas terbuka tempat wanita barat tadi berada. Dia melihat lebih dekat dan melihat wanita itu masih berendam di sana, memegang secangkir teh harum di tangannya, mencicipinya sendiri. Dia merasa sangat tidak nyaman. Melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, dia langsung pergi ke tepi sumber air panas, berjongkok di sana, menatap kecantikan barat, dan tersenyum. Wanita barat memiliki mata yang dalam, hidung lurus, dan fitur wajah yang sangat tiga dimensi. Meski tidak sepenuhnya indah, namun tetap bisa disebut cantik. Hanya saja dua gumpalan daging yang mengapung di air di dadanya sedikit lepas dan kehilangan vitalitasnya. Tak hanya itu,
Tubuh wanita ini pun dipenuhi bintik-bintik merah kecil yang tak bisa dijelaskan. Bagi penderita tripofobia, sekali melihat saja sudah merupakan bencana. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika wanita itu mengayunkan kakinya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa dia sebenarnya mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah. Tumitnya sangat tinggi dan tebal, lebih dari 10 cm. Sungguh membingungkan melepas semua pakaian saat mandi di pemandian air panas, tapi memakai sepatu hak tinggi. Saat bertemu pria asing, wanita barat tidak panik sama sekali, malah tersenyum dan membuka hatinya. Wanita abnormal ini membuat Chen Feng semakin waspada. Di luar, dia berpura-pura nakal dan berkata dalam bahasa Inggris sambil tersenyum, "Cantik, kudengar sering ada ular di sini. Aku tidak sengaja lari dari rerumputan ke sumber air panas. Ular-ular ini sangat menjijikkan dan suka menggigit wanita. Turun ke sana." Mendengar ini, wanita itu terkikik. Wanita dimanapun sama saja, mereka menyukai pria yang humoris. Lagi pula, orang kaya itu tampan, tapi jiwa yang menarik jarang ada. Wanita itu memperkenalkan dirinya, "Nama saya Luz Glick, Anda bisa memanggil saya Luz." Dia sebenarnya memanggil saya dengan nama seorang penyair hebat. Chen Feng sinis dan vulgar di dalam hatinya, tetapi dia tersenyum dan memuji, "Sangat bagus." Nama itu membuatku langsung menulis puisi begitu mendengarnya. Ngomong-ngomong, aku juga punya nama Inggris, namaku Eddie Barr. Setelah menyebut nama palsu itu, dia menatap tajam ke mata Luz. Benar saja, mata Luz bersinar karena terkejut. Meskipun dia dengan cepat menutupinya, dia masih ditangkap oleh Chen Feng. Mengerti, benar-benar mengerti. Ternyata hanya dugaan saja, namun kali ini terkonfirmasi. Wanita ini juga berasal dari Dark Abyss. Tadi aku baru saja berpikir, bertanya-tanya apakah orang ini mungkin berasal dari Dark Abyss. Alasan mengapa ide ini muncul juga didasarkan pada tujuan Shenzong dan organisasi misterius tersebut. Gong Yu Qianlei. Mereka ingin menangkap Gong Yu Qianlei, tapi apa yang bisa ditangkap dari wanita tua itu? Tidak perlu bersusah payah berjuang demi wanita. Jika ada ciri khas dari wanita itu, usianya adalah 50-an, namun penampilannya yang berusia 20 tahun adalah sebuah rahasia. Inilah satu-satunya hal yang membuat orang ingin menjelajah. Di dunia ini, satu-satunya orang yang begitu penasaran dengan orang-orang spesial dan ingin menangkap mereka untuk penelitian adalah orang gila dari Dark Abyss. Jadi, dia sengaja menggunakan nama Magneto Eddie Barr dari 8 planet omong kosong Dark Abyss untuk menguji pihak lain. Benar saja, sedikit kejutan muncul di mata pihak lain. Kejutan halus ini cukup untuk membuktikan identitas pihak lain. Diperkirakan kali ini Dark Abyss bergabung dengan Shenzong untuk menangkap Gong Yu Qianlei. Kekuatan yang ditunjukkan Eddie Barr hari itu adalah kekuatan jangka menengah. Jika ke-8 planet itu begitu kuat, maka tidak perlu bersusah payah bersatu dengan Shenzong untuk menangkap Gong Yu Qianlei. Kini mereka telah bersatu dengan Shenzong, mungkin karena khawatir tidak familiar dengan tempat tersebut. Sebagai pemimpin sekte bunga, Gong Yu Qianlei juga mahir dalam seni penyamaran, sehingga mudah untuk melarikan diri. Untuk menangkap seseorang harus dilakukan dengan satu pukulan. Akan sulit untuk membuat Gong Yu Qianlei, yang mahir menyamar, waspada. Itu sebabnya Dark Abyss memilih untuk bersatu dengan Shenzong. Anehnya, yang satu adalah Shenzong negara Jepang di Asia, dan yang lainnya adalah Dark Abyss yang misterius di Eropa. Secara logika, keduanya tidak cocok satu sama lain, lalu mengapa mereka bergabung? Sejak dia berhubungan dengan Lou Yuji, binatang buas ini, dia semakin merasa bahwa dunia ini berantakan, dan organisasi-organisasi yang tidak ada hubungannya satu sama lain sepertinya berkumpul untuk menentangnya. Eddie Barr, aku punya teman bernama sama. Sepertinya perkenalan kita adalah takdir yang sempurna. Luz berkata sambil tersenyum. Chen Feng mengangguk dan berkata, "Ini pasti takdir, kalau tidak, aku tidak akan datang ribuan mil untuk bertemu denganmu, yang membuatku ingin mentraktirmu makan malam, menonton film, dan kemudian melakukan perjalanan sehari ke hotel di malam." Pada saat ini, situasinya tidak jelas, dan dia secara bertahap mulai memiliki niat membunuh. Sekarang identitas pihak lain telah ditentukan, lebih baik menangkapnya dan menyeretnya kembali untuk disiksa. Namun Anda harus berhati-hati dan mencari peluang untuk membunuh dengan satu serangan. Karena orang-orang di Dark Abyss semuanya adalah orang-orang spesial yang merupakan satu dari sejuta orang gila. Sama seperti Magneto karya Eddie Barr, dia adalah magnet. Jika wanita ini memiliki keahlian khusus, perahunya bisa saja terbalik di selokan. Tapi sekali lagi, apa yang bisa dilakukan wanita telanjang di dalam air? Luz terkekeh dan berkata, "Itu perlu,
Tapi itu cerita untuk lain hari. Pemandian air panas di sini sangat bagus. Jika Tuan Edibar tidak keberatan, Anda bisa turun dan mandi bersama. Nyaman sekali. Kemudian, dia menarik kerah Chen Feng dengan tangan kanannya sambil menggoda, matanya bergerak. Turun. Lalu dengan kekuatan tiba-tiba, Chen Feng ditarik langsung ke dalam air. Tubuh Chen Feng basah kuyup. Namun dia tetap tersenyum, dan tangan kanannya telah berubah menjadi cakar naga, siap menangkapnya dengan satu gerakan. Tapi saat ini, mata Lu sedikit berubah, dan dia menjadi dingin. Brengsek. Segera setelah itu, Chen Feng merasakan arus listrik yang kuat mengalir ke tubuhnya dari air. Suara, bah. Semua sel di tubuhnya sepertinya telah meledak, dan jantungnya menegang dan dia segera memompa keluar. Dengan suara, celepuk, dia jatuh ke dalam air. Melihat Chen Feng yang tidak sadarkan diri, Lus mengambil cangkir teh dari batu di sebelahnya dan menyesap tehnya. Lalu dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, Edibar. Apa menurutmu aku bodoh? Bab 529. Osawa Yuka kembali dan duduk berhadapan dengan Jingu Jiyongye. Ada dua cangkir teh wangi di atas meja, wanginya harum dan menjernihkan pikiran. Dipisahkan oleh lapisan tipis uap air, Jingu Jiyongye selalu merasa bahwa Yuka Ozawa di hadapannya memiliki rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Diam. Udara tenang terasa stagnan, sedikit canggung. Jingu Jiyongye pada awalnya bukanlah orang yang banyak bicara, tetapi saat ini dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Osawa Yuka menyesap teh harum dan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Setiap gerakan sangat ringan dan lembut. Dia tersenyum lembut dan berkata, saya pernah mendengar guru sekte menyebutkan masa lalu Anda. Saya mendengar bahwa Tuan Muda memasuki gerbang gunung, menjadi biksu di kuil Qingquan, mencukur rambutnya, dan mengabdikan dirinya untuk melayani Buddha. 6 hati. Mengapa kamu turun gunung sekarang? Apakah kamu tidak takut ketinggalan latihan? Mata tampan Jingu Jiyongye bersinar. Dan dia berkata dengan tenang, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Saya turun dari gunung. Itu hanya untuk menyelamatkan orang. Setelah menyelamatkan orang, Anda masih harus naik gunung, membaca kitab suci, dan layani Sang Buddha. Bahkan Sang Buddha tidak mempercayai ini. Siapa yang Anda selamatkan? Ketua sekte kami. Lalu, Tuan, ada begitu banyak orang yang menderita setiap hari. Mengapa mereka datang untuk menyelamatkan ketua sekte kami? Bukankah menurut Anda itu disengaja, Tuan? Tanya Yuka Osawa. Jingu Jiyongye jelas adalah orang yang bodoh, tapi kalimat sederhana seperti itu menghentikan langkahnya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia berkata, saya juga tidak tahu. Dia mengangkat teh hangat dan meminumnya dengan santai seolah-olah dia sedang minum anggur. Ada juga jejak kesepian di mata Osawa Yuka, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, jika kamu tidak dapat menemukan niat awal, maka menabung bukanlah menyelamatkan. Tidak ada yang lebih besar dari kesedihan karena membiarkan seseorang menderita di dunia. Seperti zombie berjalan. Lebih baik biarkan dia mati dengan tenang. Mendengar ini, hati Jingu Jiyongye bergetar. Segera, seluruh hati terkatup rapat. Osawa Yuka berkata lagi, Shenzong kami juga memiliki sistem intelijennya sendiri. Semua orang di luar berasal dari Shenzong saat ini. Bahkan setengah dari tamu wanita berasal dari Shenzong. Tujuan Shenzong sudah jelas. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Anda dan Tuan Chen Feng harus pergi. Dendam di sini tidak ada hubungannya dengan Anda. Setelah mengatakan ini, Osawa Yuka tiba-tiba berdiri, berbalik dan pergi. Tiba-tiba, suara lonceng yang jelas dan samar terdengar di telinga Jingu Jiyongye. Suara familiar itu tiba-tiba membangunkan jiwanya. Dia berdiri dengan semangat dan berteriak, apakah pemimpin sekte Anda ada di lembah? Osawa Yuka berhenti dan tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan menatap Jingu Jiyongye. Penampilan itu penuh kelembutan. Setelah meninggalkan gedung pembuatan dupa, sekelompok wanita sudah menjaga pintu. Totalnya ada 8, kecuali Yoshizawa Huwu, 7 lainnya adalah gadis Kixiang dari Huazong, dan mereka juga dapat dianggap sebagai kekuatan bertarung Huazong. Yuka Osawa berkata kepada semua orang, pemimpin sekte sebenarnya telah kembali. Divisi Dewa Bunga jauh di dalam lembah bunga kini telah mengetahui bahwa sekte Sen akan menyerang lembah Dewa Bunga. Sekarang saya mengeluarkan perintah atas nama pemimpin sekte. Yoshizawa Huwu, kamu dan Kinomoto Sakura memimpin orang-orang ke gedung jari giok untuk terlebih dahulu mengendalikan semua tamu yang mencurigakan. Haruhi Suzumiya, Shizuka Asada, dan Rei Ayanami memimpin orang-orang untuk menjaga gedung pembuatan dupa, gedung kue bunga, dan kedai teh.
3 tokoh dupa lainnya. Gadis, ikut aku ke divisi Huasen untuk melindungi Master Sekte. Sekte Hua telah mampu berdiri di negara Jepang selama bertahun-tahun karena pendiriannya. Di antara mereka, pelindung Dharma, Xiangnu dan semua murid semuanya sangat terampil. Dan mereka juga menemukan bahwa orang-orang mencurigakan telah menyelinap masuk sejak pagi hari. Demi keselamatan Huazong, dia memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Ya, semua orang mengambil pesanan dan pergi dengan tangan mereka. Jinguji Yongye telah berdiri tidak jauh dari sana mendengar bahwa pemimpin sekte berada di tempat terdalam, Hua Senshi, dia tidak bisa menahan diri. Dia diam-diam mengikuti Yuka Osawa dan yang lainnya ke lembah yang dalam. Yoshizawa Huu dan Kinomoto Sakura membawa orang ke gedung jari giok. Karena yang laki-laki baru saja masuk, semua tamu wanita diatur untuk dipijat dan istirahat di sini. Masuklah ke kamar pribadimu masing-masing dan tangkap tamu-tamu yang mencurigakan itu. Iya. 8 murid perempuan bersenjatakan senjata pendek memasuki kamar pribadi masing-masing. Kinomoto Sakura di belakangnya berkata kepada Yoshizawa Huu, pelindung Huu, apakah Master Sekte benar-benar kembali? Saya tidak melihat Master Sekte masuk. Yoshizawa Huu berkata, pelindung hebat tidak akan berbohong, Master Sekte selalu begitu naga dewa. Kamu telah melihat awalnya tetapi belum melihat akhirnya, dan jika kamu kembali diam-diam, kami tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Sakura Kinomoto mengangguk dalam diam. Aneh. Setelah menunggu lebih dari 1 menit, Yoshizawa Huu merasa sedikit tidak nyaman. Suasananya sangat sunyi, tidak ada gerakan sama sekali. Dia tanpa sadar mengeluarkan kipas panjangnya dan perlahan membukanya, memperlihatkan ujungnya yang tajam. Maafkan aku, pelindung Huu. Namun saat ini, sebuah tombak ditancapkan ke kepalanya dari belakang. Kinomoto Sakura, apakah kamu mengkhianati Huazong? Yoshizawa Huu sangat marah, dan kemudian menjadi sangat marah, dan wajahnya sangat jelek. Saat Kinomoto Sakura mencibir penuh kemenangan, orang-orang keluar dari setiap ruangan, tapi itu adalah sekelompok pria, masing-masing menodongkan pistol ke arah 8 murid Sekte Bunga. Pemimpin di antara mereka adalah pendeta air yang berlengan panjang dan bungkuk. Di belakang pendeta air, ada 2 orang asing berdiri. Salah satunya adalah Lus yang mengenakan jas kulit merah dan sepatu hak tinggi, dan yang lainnya adalah Eddie Bar, yang melawan Chen Feng di galangan kapal yang ditinggalkan beberapa hari lalu. Eddie Bar bertanya kepada Lus, Uranus, kamu bilang ada pria dengan nama yang sama denganku di sini. Lus, seperti dia, adalah salah satu dari 8 planet, yaitu Uranus. Lus tersenyum dan berkata, ya, saya menyetrumnya sampai mati di sumber air panas dan kemudian melemparkannya ke bunga. Dia pria yang menarik. Eddie Bar sedikit bingung dan berhenti berbicara. Pendeta air Jie tersenyum dan berkata, Kinomoto Sakura, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Kamu adalah orang pertama yang mengepung Huazong kali ini. Saya pasti akan melaporkannya kepada Master Sekte dan memberi hadiah kepada kamu. Berkat Kinomoto Sakura, wanita beraroma 7, mereka berani mengerahkannya seperti ini. Kamu pengkhianat, ketua sekte memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu bersatu dengan orang-orang bau ini untuk memberontak melawan ketua sekte, kamu benar-benar menyebalkan. Pada titik ini, Yoshizawa Huu hanya bisa berteriak dengan marah. Kinomoto Sakura berkata dengan marah, kamu tidak bisa menyalahkanku. Para lelaki Shenzong telah memberiku makan, jadi aku membantu mereka. Wanita, mereka tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Kamu benar-benar tercela. Yoshizawa Huu memarahi lagi. Jalan. Oke. Pendeta air itu sedikit tidak sabar dan berkata, kali ini saya akan memimpin 4 penjaga halaman, serta Tuan Magneto dan Nona Dianmu. Sekte Hua Anda akan hancur. Sekte Sen. Ada banyak pria, apalagi wanita dari klan Huamu. Mereka semua tampan dan dapat diambil kembali untuk membuat saudara-saudaramu bahagia. Kinomoto Sakura tersanjung sambil tersenyum dan berkata, Tuan Pendeta Air, pelindung agung baru saja mengatakan bahwa pemimpin sekte ada di divisi Dewa Bunga di bagian terdalam lembah bunga. Bagus sekali. Pendeta Air berkata dengan gembira, semua orang mematuhi perintah dan menyerang lembah Dewa Bunga. Jangan biarkan seorang wanita pun pergi. Wanita tua itu Gong Yuqianlei adalah orang yang bisa menyamar. Saya tekankan sekali lagi, jangan biarkan siapapun pergi. Bab 530. Benar saja, seperti dugaan Chen Feng, alasan mengapa Dark Abyss dan Shenzong bergabung adalah karena mereka takut dengan kemampuan penyamaran Gong Yuqianlei. Kecuali Huan Liuxi yang mahir dalam seni penyamaran, hampir semua orang di Huazong menganggap penyamaran sebagai sarana. Sebagai pemimpin sekte,
keterampilan penyamaran Gong Yuqianlei secara alami tidak kalah dengan Huan Nuliusi. Kali ini, tim dipimpin oleh pendeta air, bertujuan untuk menangkap seluruh masyarakat Huazong. Dengan cara ini, tidak peduli bagaimana Gong Yuqianlei mengubah penampilannya, dia tidak dapat lepas dari hukum Shenzong. Ada total 72 orang dalam kekuasaan Huazong, termasuk lembah Dewa Bunga di markas besar. Liu Xi, salah satu dari 3 penjaga, ditundukkan oleh Chen Feng dan dipenjarakan di Tiongkok. 2 penjaga yang tersisa adalah Yoshizawa Hu dan yang lainnya adalah Osawa Yuka. Kekuatan mereka adalah yang satu adalah Master Jangka Menengah dan yang lainnya adalah Master Puncak. Ketujuh gadis harum itu hanya memiliki kekuatan Master Junior, dan salah satu dari mereka bahkan memberontak. Lebih dari 60 orang yang tersisa hanya dapat dianggap sebagai kekuatan tempur biasa. Dalam hal kekuatan tempur Huazong yang tak tertandingi, salah satunya adalah pemimpin sekte mereka, yang telah mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik junior. Ada satu lagi, dan itu adalah akar dari Huazong, seorang wanita tua bernama Nenek Hua. Tidak ada yang tahu kekuatan spesifiknya, tapi dikatakan monster tua. Hanya saja Nenek Hua sedang menikmati masa tuanya di Kunma cabang sekte bunga, di tempat bernama Lautan Bunga, jadi wajar saja dia tidak bisa sampai ke sana saat ini. Dengan kekuatan komprehensif lembah Huasen saat ini, pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang melawan 4 penjaga besar Shenzong yang dipimpin oleh 3 orang kuat. Terlebih lagi, Eddie Bar dan Luz adalah pria yang menakutkan dan kuat dari Dark Abyss. Mereka tidak hanya sangat kuat dalam hal kekuatan fisik, tetapi mereka juga memiliki atribut tak tertandingi yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Seperti yang diharapkan, pertarungan menunjukkan tren sepihak sejak awal. Meskipun penduduk Huazong banyak dan memiliki keunggulan medan, menghadapi 3 orang kuat dan 4 penjaga, usaha mereka sia-sia. Namun, tujuan Dark Abyss adalah menghidupkan kembali Gong Yuqianlei, yang menimbulkan beberapa kendala pada penduduk Shenzong. Karena takut Gong Yuqianlei akan menyamar sebagai murid biasa, seluruh orang di Shenzong tidak berani membunuhnya, jangan sampai dia tidak sengaja membunuh Gong Yuqianlei. Ketakutan tersebut menyebabkan serangan menjadi sangat lambat. Tuan Eddie Bar, Nona Luz, saya akan bertanggung jawab mengumpulkan orang-orang di sini. Anda menerobos dulu dan pergi ke divisi Dewa Bunga di depan. Gong Yuqianlei seharusnya ada di sana. Jangan jatuhkan. Melihat serangannya lambat, pendeta air menyarankan pada Eddie Bar dan Luz. Setelah dipastikan apakah Gong Yuqianlei berada di divisi Huasen, dia dapat melakukan penyesuaian. Melirik ke arah wanita Huazong yang dengan keras kepala menolak, Luz hanya bisa mengerutkan keningnya sedikit, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, aku serahkan orang-orang di sini padamu." Dia tidak bisa membunuh siapapun, jadi menghabiskan waktu di sini adalah hal yang sia-sia, cukup membosankan. Luz dan Eddie Bar menghindari serangan itu dan bergegas menuju lembah. Kemampuan Magneto Eddie Bar yang menakutkan mengejutkan semua orang. Pelurunya mengenai, tapi dia mengendalikannya dan berhenti di depannya. Setiap orang yang melihatnya membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan keterampilan ajaib ini, keduanya tidak dapat dihentikan. Segera, kami melewati gedung pembuatan dupa dan gedung kue bunga dan memasuki lembah yang dalam. Melihat hal ini, pendeta air tersenyum dan memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan serangan mereka. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia sedang duduk santai di tepi sumber air panas, mengambil sisa teh wangi yang diminum seorang wanita, dan menyesapnya. Dengan 2 tuan mesum itu di sini, dia tidak perlu terlalu khawatir, dia hanya perlu memastikan dia tidak melarikan diri. Saat dia sedang santai, dia mengalihkan pandangannya dan melihat Yoshizawa Hu sedang diikat oleh Sakura Kinomoto. Kinomoto Sakura benar-benar wanita yang tercela, dia terbiasa diikat dan dilatih oleh orang-orang Shenzong, dia juga menggunakan teknik pengikatan yang tidak senonoh untuk mengikat Yoshizawa Hu sedemikian rupa sehingga orang tidak tega melihatnya. Hanya dengan sekali pandang, pendeta air itu tiba-tiba menjadi penuh nafsu. Dia tersenyum arogan dan berkata kepada Sakura Kinomoto, "Bawa pelindung Huo ke sini." Sakura Kinomoto mendapat perintah dan mendorong Huo Yoshizawa ke pendeta air. Mata cabul pendeta air terus berputar-putar di sekitar tubuh Yoshizawa Hu, dan dia berseru, "Kamu memiliki sosok yang sangat bagus. Lihat kamu berpakaian seperti ini, dengan separuh payudaramu terbuka dan separuh pantatmu terbuka. Bukankah sudah waktunya? Apakah kamu menunggu sepanjang waktu untuk merayu pria? Bah, kamu orang tua yang tidak tahu malu." Yoshizawa Hu memiliki temperamen yang buruk. Dia segera meludah dan mengutuk, "Bahkan jika aku merayu pria, kamu bahkan tidak akan melakukannya. Lihat berapa umurmu untuk merayu bagal pendek sepertimu, orang tua yang jahat."
Tidak peduli berapa umurmu, orang tua itu baunya seperti orang tua. Pendeta air itu sedikit marah, dan dia memukul pantat Yoshizawa Huwu dengan keras, mencubit segenggam. Dia semakin tertarik dan langsung melompat ke depan. Saat dia hendak melakukan sesuatu yang kotor dengan paksa, dia menemukan beberapa saudara dari Senzong di belakangnya, sedang menatapnya. Kinomoto Sakura memahami pikiran pria itu dengan sangat baik, dan segera berkata sambil tersenyum, "Pendeta Sama, ada bunga dan rumput di sana, tidak ada yang bisa melihat apapun yang kamu lakukan." Pendeta air sangat gembira, tersenyum arogan, dan segera mendorong dan menarik. Yoshizawa Huwu, menuju bunga dan rumput di dekatnya telah hilang. Melihat pemandangan ini, beberapa saudara Senzong sangat iri. Yoshizawa Huwu melawan dengan putus asa, tetapi tidak berhasil, dan dengan kasar didorong ke rumput. "Pergi dan jangan sentuh aku." Saat dia melolong, dia menoleh dan tiba-tiba menemukan kepala mati. Ini, pria itu. Dia sangat terkejut hingga dia lupa untuk melawan. Lalu dia segera teringat, bukankah pria ini yang datang bersama Jingu Jiongye? Dia sebenarnya dibunuh dan ditinggalkan di sini. "Pergi. Kamu tidak bisa melarikan diri, Jie Jie." Pendeta air itu belum memperhatikan Chen Feng di sampingnya, jadi dia menerkamnya dengan tidak senonoh. Dia segera membenamkan kepalanya di salju putih dan mulai membuat kekacauan. Saat dia mabuk oleh aroma di dadanya, dia tiba-tiba terkejut. Dia selalu merasa seolah-olah ada yang sedang menatapnya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Mengikuti perasaan itu, dia mengeluarkan kepala yang terkubur jauh di dalam salju. Saya berbalik dan melihat, "Teman baik, ada seseorang." "Siapa ini?" Pendeta air juga terkejut. Ini benar-benar kejutan. Tapi melihat wajah Chen Feng pucat dan tak bernyawa, dia kembali tersenyum mencemooh. "Oke, lebih seru kalau ada orang mati yang menonton." Dia hendak buang air kecil, jadi tidak ada alasan untuk menahannya. Orang mati tidak bisa lagi menghentikan naluri binatang pendeta air itu. Dia membenamkan kepalanya ke puncak gunung lagi dan mengendus dengan liar. Darahnya mendidih, dan tiba-tiba, suara dingin keluar dari telinganya. "Apakah kamu merasa baik?" Pendeta air itu terkejut dan menoleh ke belakang lagi. Kali ini, Chen Feng yang semula pucat, membuka matanya lebar-lebar dan menatap lurus ke arahnya. "Kamu belum mati." Pendeta air itu melotot dan melompat dari tubuh Yoshizawa Huwu. Lalu dia menatap Chen Feng dengan heran. Di bawah tatapan kaget dari pendeta air dan Yoshizawa Huwu, Chen Feng berdiri dengan goyah. Dia menggelengkan kepalanya, merasa rasa sakitnya belum berakhir. "Kali ini aku hampir terbalik di selokan. Aku sangat marah. Aku benar-benar marah. Nah, untuk menenangkanku, aku akan menggunakanmu, hantu air, untuk meredakan amarahku." Chen Feng benar-benar marah kali ini. Teman baik, arus yang begitu kuat hampir menyetrumnya hidup-hidup. Dia tidak pernah menyangka bahwa metode serangan wanita itu adalah listrik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.